Seminggu sudah Melinda bekerja di kantor Bian. Sejauh ini Melinda tak menemukan kendala, hanya merasa risih saja jika Sinta datang ke kantor Bian. Sinta yang seakan ingin menunjukkan kalau Bian miliknya tak mau pisah dari Bian, dia selalu berada di ruang Bian. Siang ini Zizi dan Bu Maria datang ke kantor Bian. Maria sengaja membawa Zizi agar bisa lebih dekat dengan Melinda. Misinya ini. Bian menikah dengan Melinda demi Zizi. Mami. Pekik Zizi kuat saat melihat Melinda sedang berkutat dengan laptopnya. Mami. Gumam Vina terkejut. Bukannya Sinta calon istri Pak Bian, tetapi kenapa Zizi memanggil Melinda Mami, batin Vina. Sayang, kenapa datang kemari? Tanya Melinda memeluk Zizi dan menyalami Maria. Tadi ibu mau ngajak Zizi ke mall untuk bermain, tapi dia malah ingin ke kantor Bian. Dia tahu kalau kamu sudah bekerja di sini, sahut Maria. Melinda menautkan alisnya. Papi yang minta aku kemarin, bisik Zizi. Apa maksud Bian meminta Zizi ke kantor saat jam kerja? Apa dia ingin aku mengasuh Zizi, gumam Melinda dalam hati. Zizi segera masuk ke dalam ruangan Bian. Dia melihat Sinta yang sedang duduk membaca majalah di sofa. Zizi, ucap Sinta tersenyum dan ingin mendekat, tapi Zizi malah lari ke arah papinya. Kapan datang sayang? Tanya Bian. Baru saja Pi, Oma ada di luar sedang bicara dengan Mami, jawab Zizi. Dek. Mami, ucap Sinta terkejut. Siapa yang dipanggil Zizi Mami? Maria masuk diikuti Melinda. Mereka terlihat akrab, tak seperti Sinta yang tak mau mendekati Mama Bian, hanya sibuk dengan Bian saja. Ma. Sapa Sinta lembut, tapi Bu Maria hanya mengangguk tanpa tersenyum. Dia bukan tak suka pada Sinta, tapi dia merasa Sinta bukan perempuan baik. Selama ini dia sama sekali tak bisa mengambil hati Zizi, sibuk dengan Bian saja. Ma, kenapa tak mengabariku? Tanya Bian. Zizi mendadak minta ke sini, dia ingin bertemu maminya, ujar Melinda menekankan kata mami agar Sinta mendengarnya. Maksud mama apa? Tanya Sinta tak terima kalau ada yang menggantikan posisinya. Melinda menjadi tak enak hati pada Sinta. Karena dia sendiri pun tidak ada hubungannya apa-apa dengan Bian, hanya sebatas karyawan dan bos. Kamu mungkin cukup mengerti dengan situasi saat ini, sindir Maria. Sudah Bu, ada Zizi, lerai Melinda. Ceka, kau siapa beraninya melarang kami, tunjuk Sinta. Sinta jaga ucapan MU. Silahkan keluar, saya harus menemani Zizi dulu, bentak Bian. Sinta tak terima dengan bentakan Bian, dia merasa tak dihargai. Sinta menghentakkan kakinya kesal, lalu mengambil tas dan keluar dari ruangan Bian dengan membanting pintu. Itu wanita pilihan MU Bay. Tak ada sopan-sopannya, cebik Maria. Ma, aku tak pernah memilih Sinta, dia sendiri yang selalu datang, lagi pula Zizi juga tak menyukainya. Makanya cari yang disuka oleh Zizi. Bukan malah cari yang ditakuti oleh anak MU. Maria melirik ke arah Melinda, sedangkan yang dilirik seakan acuh. Bian mengerti arah pembicaraan mamanya, tapi dia belum mengenal lebih jauh Melinda. Apakah Melinda sudah punya pasangan atau belum? Dia belum berani mengorek kehidupan Melinda lebih jauh. Selesai makan siang, Melinda menemani Bian untuk bertemu kliennya. Melinda bekerja cukup baik dan Bian menyukainya. Sampai saat ini Bian belum berani menanyakan status Melinda. Malam ini Zizi terbangun dari tidurnya, dia mimpi buruk kembali dan mengisak ingin bertemu Melinda. Mami. Isak Zizi. Bagaimana Ma, tidak mungkin aku mengganggu Melinda malam-malam begini, ucap Bian pada Maria yang sedang memeluk Zizi. Tidur sama Oma ya sayang, bujuk Maria, tapi Zizi menggelengkan kepalanya cepat. Mau Mami, isaknya tanpa berhenti. Hubungi saya Melinda Bay, tidak ada cara lain, desak Maria. Akhirnya Bian mengalah, diliriknya jam masih pukul 9 malam. Dia mengambil ponsel untuk menghubungi Melinda. Halo, jawab Melinda di seberang sana. Maaf Lin, sudah tidur? Tanya Bian sedikit gugup.
Dia tak pernah menghubungi wanita malam-malam begini. Belum, kenapa Bay? Tanya Melinda. Zizi mimpi buruk, dia ingin tidur bersama MU. Kami sudah mencoba membujuknya tetapi tidak bisa. Apa kamu tidak keberatan tidur di sini malam ini, Lin? Tanya Bian pelan. Melinda tanpa diam sejenak, dia tak biasa menginap di tempat orang lain tapi dia juga kasihan pada Zizi. Lin, masih di sana? Bagaimana ya Bay, aku? Kalau memang tidak bisa ya sudah Lin, maaf mengganggu MU, potong Bian. Bisa. Jawab Melinda cepat, dia kasihan pada Zizi. Benar. Aku jemput kamu sekarang, tolong serclok ya, pinta Bian tersenyum. Ya. Sahut Melinda sambil menutup ponselnya. Ai. Gue nginap di rumah bos gue, ai, ucap Melinda sambil merapikan pakaiannya. Lu jadi simpanan bos lu, Lin? Pekik Aira. Gila lu sembarang. Gue nemenin anaknya, bukan bapaknya. Jelas Melinda. Gue kira. Ucap Aira pelan, tapi kenapa lu yang nemenin, maknya mana? Tanya Aira penasaran. Udah meninggal. Ceritanya panjang, gue beberes dulu ai, jangan mikir yang enggak-enggak. Melinda memukul wajah Aira dengan bantal seakan tahu isi otak sahabatnya ini. Aira menyengir melihatkan deretan gigi putihnya. Terdengar bunyi mobil di depan kos tiang Aira. Kos yang berjejer 10 pintu ini tampak rapi dan juga bersih. Kos ini rata-rata dihuni oleh para wanita. Bian turun dari dalam mobilnya dan Melinda segera keluar dari kamar kosnya. Aira ternganga melihat lelaki tampan di hadapannya ini. Jangan malu-maluin gue, tutup mulut lu, bisik Melinda sambil mencubit kecil pinggang Aira. Astagfirullah Lin, dimana lagi nyari rezeki malam-malam gini bisa lihat yang bening-bening, sahut Aira. Ayo pergi Bay, ajak Melinda cepat sebelum Aira tambah membuatnya malu. Lin. Salamin ya. Pekik Aira tanpa malu membuat Melinda menggelengkan kepalanya. Teman kamu? Tanya Bian saat di dalam mobil. Lebih tepatnya sahabat, dia yang selalu ada buat aku. Keluarga kamu? Tanya Bian mulai kepo. Sudah nggak ada, jawab Melinda cepat. Bian melirik ke arah Melinda, tidak mungkin, Melinda belum menikah, usianya sudah matang. Tapi untuk bertanya lebih lanjut Bian masih belum bisa, dia takut Melinda malah tersinggung. Tak terasa mereka sudah sampai di rumah Bian. Baru kali ini Melinda kemarin, rumah Bian cukup besar, hampir sama dengan rumah Dani suaminya dulu. Yang saat ini akan menjadi mantan, tapi sampai saat ini Melinda belum mendapatkan surat cerai dari Dani.